Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kembali kita datang ke tempat ini dalam ibadah Minggu 11 April 2021. Sebelumnya kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kalau saat ini kami tiba di tempat ini. Itu semua oleh karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami yang tidak berkesudahan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami dapat nikmati dan rasakan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu turun atas kami Tuhan, memenuhi setiap ruangan ini. Dan biarlah Tuhan urapan Tuhan juga boleh dirasakan oleh hikmat Tuhan yang ada di rumah, yang boleh menyaksikan ibadah lagi kami ibadah. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dengan lancar, dan hanya nama-Mu saja yang boleh berdiagungkan di tinggal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini ibadah kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan kita harus percaya. Haleluya. Tuhan yang begitu luar biasa seperti pelangi dan secerah mentari. Seindahnya pelangi
Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita semuanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengatakan sungguh indah kebaikan Tuhan yang Tuhan pikirkan tentang kita. Kemanakah kami harus pergi Tuhan? Menjauhi roh-Mu yang suci. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat
kehidupan kami. Kami mengucap syukur segala kemurahan-Mu, segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas dan memuji memuliakan nama Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk diam mendengarkan firman-Mu. Kami merindukan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan pelita bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, ini kami Bapa, buka hati pikiran kami, masuklah dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami. Firman-Mu juga menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu dan tertanam di hati pikiran kami. Terpuji nama, terima kasih Bapa. Kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di ibadah live streaming kita ini, saya memberikan pengumuman sedikit untuk umat Tuhan yang di rumah yang menyaksikan ibadah live streaming kita, yang ada beberapa pertanyaan mengatakan, bolehkah kami ikut hadir dalam ibadah IKR live streaming El Sadai Iman dan Ministry Yogyakarta? Kita terbuka sekali, silahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita ada di Ring Road Timur Yogyakarta sebelah Hotel Tirta Kencana. Di Ring Road Selatan, ya, Ring Road Selatan Yogyakarta sebelah Hotel Tirta Kencana. Dengan catatan, pastikan diri Anda sehat. Mari bergabung dengan kita. Dari dominasi gereja manapun engkau, bahkan sekalipun engkau belum percaya Yesus, tapi hatimu tergerak untuk bergabung dengan kita, kita sambut dengan penuh sukacita. Kita mengadakan ibadah setiap minggu jam 10.30. Silakan hadir bergabung dengan kita. Dengan catatan pastikan dirimu sehat. Fisiknya sehat, silakan datang. Tapi bagi umat Tuhan yang mungkin kurang sehat, silakan bergabung dengan kita secara live streaming. Beribadah di rumah bersama dengan kita. Kita di tempat ini memuji Tuhan. Umat Tuhan juga ikut memuji Tuhan di rumah. Firman Tuhan diperdengarkan di tempat ini. Umat Tuhan ikut mendengarkannya, sehingga kita juga mendapatkan berkat yang sama. Karena kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Di tempat ini ada Yesus. Di rumah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan juga ada Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya jawab pertanyaannya. Bolehkah bergabung dengan kita di sini beribadah? Boleh, kita welcome. Silahkan hadir untuk bergabung dengan kita. Dengan catatan, engkau benar-benar fit dan sehat. Kita dengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini dengan tema yang terbatas menjadi tak terbatas. Amin. Itulah tema firman Tuhan untuk kita. Mari kita buka Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan firman-Nya, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Saya baca ayat genap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baca ayat ganjil. Lukas 9 ayat 10. Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17. Dengan judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak.
Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan ini sungguh amat sudah sering sekali disampaikan di berbagai tempat ibadah, termasuk di tempat ini sudah beberapa kali saya sampaikan firman ini. Di ayat 17 dikatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini, yang terbatas menjadi tak terbatas. Amin. Coba sama-sama kita katakan, yang terbatas menjadi tak terbatas. Makanya firman Tuhan berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini, imani pujian ini. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Tunjuk diri-Mu, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Angkat tanganmu, katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, setia. Ketika ku sedih, berharap. Ketika ku berharap, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang mengadakan mujizat? Siapa yang mengadakan mujizat? Yesus mengadakan mujizat. Tetapi Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Dia.
Juga tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Berarti setiap orang percaya bisa mengadakan mukjizat. Amin. Coba kita lihat firman Tuhan ini, dikatakan di firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan di ayat 10 dikatakan, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Berarti murid-murid melakukan sesuatu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Berarti murid-murid dengan Yesus. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya. Maksudnya apa? Ketika murid-murid bersama Yesus berkumpul, banyak orang tahu. Ternyata orang pada umumnya tidak tahu firman Tuhan. Mereka sadar di mana Yesus berada, di situ ada mukjizat. Maka ketika mereka tahu kalau Yesus ada di Betsaida bersama murid-muridnya, banyak orang datang bergerombol, banyak orang datang berduyun-duyun, banyak orang datang berlari cepat-cepat untuk menemui Yesus bersama murid-muridnya. Dikatakan ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikut dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dari golongan apapun Yesus menyambut mereka. Amin. Amin. Mereka berkumpul di situ. Dikatakan di firman Tuhan ini banyaknya berapa? Lebih dari 5.000 orang laki-laki. Adakah di sana perempuan? Ada? Firman Tuhan tidak mencatat, tapi yang pasti itu pasti ada. Hanya yang dihitung laki-laki. Laki-laki dihitung. Perempuan gak dihitung. Mungkin kebanyakan perempuan, jadi gak kehitung. Amin. Tapi itu bukan itu yang mau kita gali rahasia firman Tuhan hari ini. Ketika mereka berkumpul begitu banyak, Yesus sampaikan firman Tuhan. Yesus adalah sosok yang peduli, bukan hanya masalah kerohanian, tapi dia tahu jikalau orang banyak ini hanya disampaikan firman terus tidak dikasih makan, firman tidak bisa masuk. Karena mereka bukan hanya butuh kebutuhan rohani, tapi kebutuhan jasmani. Maka Yesus berkata kepada murid-murid, berikan mereka makan. Tetapi murid-murid berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa, kampung-kampung sekitar ini untuk mencari penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Jadi mereka ada di tempat yang sunyi, tidak ada pasar, tidak ada mall, tidak ada swalayan, tidak ada tempat untuk berbelanja. Tetapi orang-orang ini harus diberi makan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan di ayat 13, ini Yesus sedang memberi teladan kepada murid-murid. Teladan yang harus murid-murid lakukan, yaitu sikap melayani bukan untuk dilayani. Dikatakan di Matius 20 ayat 28, salah seorang bacakan Matius 20 ayat 28, firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-murid. Yesus berkata kepada murid-murid, beri mereka makan. Tapi murid-murid berkata apa? Suruhlah mereka pergi. Mereka cari makannya sendiri. Mereka ambil piring sendiri, makan sendiri. Tapi Yesus berkata, mereka harus diberi makan. Tadi di Matius 20 ayat 8 dikatakan, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang sering umat Tuhan lupakan, bahwa hidup ini adalah untuk melayani. Seperti kita di sini, kita ibadah. Bisakah kita ibadah di sini langsung nyampe di sini langsung ibadah? Tidak bisa. Sama seperti Daud. Daud berkata, aku datang menghampiri hadirat Tuhan, kupersiapkan waktuku, tempatku yang terbaik, dan aku dikatakan apa? Satu kata dikatakan menunggu. Amin. Apa artinya itu? Saudara sepupu kita melakukannya. Mereka kalau beribadah, tempatnya disiapkan, dibuat tempat yang paling bersih. Amin. Amin. Tidak sembarangan. Begitu juga kita. Memang di firman Tuhan tidak ada aturan yang baku mengatakan kalau ibadah tempatnya harus begini, enggak. Bahkan firman Tuhan berkata, anytime, kapanpun engkau bisa berdoa, kapanpun, dimanapun engkau bisa. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan itu yang menjadi alasan kita sehingga kita pikir kita tidak perlu menyiapkan ibadah, tidak perlu menyiapkan tempat ibadah yang nyaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ kita sampai di tempat ini, kita perlu persiapkan semuanya, baik kursi, meja, bahkan kamera, soundnya, alat musiknya, semuanya, mic-nya disiapkan semuanya untuk kita masuk bersama-sama bersekutu dalam hadirat Tuhan. Amin. Ini diajarkan oleh Yesus. Yesus berkata kepada murid-murid, kamu jangan hanya taunya memberitakan firman Tuhan, jangan hanya taunya mengatakan Yesus baik, Yesus ajaib, tapi kau tidak turun tangan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Berikan mereka makan. Amin. Begitu juga kita. Amin. Miliki hati Maria yang mau duduk di kaki itu, tapi miliki juga hatinya Marta yang mau menjadi seksi sibuk. Berkatnya bagaimana? Sama, dobelkanlah sifat Maria dan Marta. Jadi siap tampil, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tetapi sebelumnya siap sibuk. Jadi ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi Yesus memberi teladan kepada murid-murid. Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan terbukti memang sifat melayani Yesus, bahkan dia sampai rela berkorban mati bagi manusia. Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan, peka dengan kebutuhan manusia, peka dengan keadaan. Yesus peduli kebutuhan rohani manusia, tetapi Yesus juga peduli dengan kebutuhan jasmani manusia. Inilah yang Yesus berikan contoh teladan buat kita. Seperti ini saya kutip satu kalimat dari Mahatma Gandhi, dikatakan, orang yang lapar, katanya, hanya bisa mengerti kata-kata yang indah setelah dia makan kenyang. Jadi artinya apa? Kebutuhan jasmani mendukung juga untuk kebutuhan rohani. Sering saya katakan di sini, kalau kerohaniannya sehat, pasti jasmaninya sehat. Demikian juga orang yang jasmaninya sehat pasti lebih connect dengar firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus memberikan teladan bahwa hidup ini untuk melayani, bukan untuk melayani. Poin yang mau saya sampaikan buat kita hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, bukanlah mengenai melayani. Tuhan berharap karena kita semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini sudah lulus prinsip hidup melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Firman Tuhan ini berbicara tentang sesuatu yang terbatas,
katakanmu Tuhan, hanya 5 roti 2 ikan. Saya mau tanya kita yang sudah lulus TK, 5 tambah 2 berapa? 7. Tapi firman Tuhan berkata 5 tambah 2 adalah 5.000 lebih. Amin. Kalah tidak hukum matematikanya manusia? Kalah. Berlaku tidak hukum matematika? Tidak berlaku. Untuk kuasa Tuhan yang tak terbatas, hukum matematika manusia tidak berlaku. Itulah yang dikatakan yang terbatas menjadi tak terbatas. 5 roti 2 ikan, 5.000 lebih laki-laki makan. Masih sisa 12 bakul. Syukur, puji Tuhan, haleluya. Pada saat Yesus mengadakan mujizat memberi 5.000 orang makan, tidak ada orang Batak di sana. Amin. Coba kalau ada orang Batak, ada sisa enggak? Ada sisa. Kenapa saya katakan orang Batak? Supaya tidak ada yang komplain. Amin. Umat Tuhan yang di rumah gak usah komplain. Yang di depan ini juga ada orang Batak. Biasanya orang Batak makannya gimana? Banyak. Jadi pada saat Yesus mengadakan mujizat memberi 5.000 orang makan 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Karena di sana tidak ada orang Batak. Kalau orang Batak ada mungkin tidak sisa. Amin. Amin. Jangan dimasukin di hati. Saya rasa kalau orang Batak yang bertobat tetap juga sisa 12 bakul. Amin. Kalau saat itu ada orang Batak, tapi orang Batak yang bertobat pasti tidak akan habis, tapi tetap sisa 12 bakul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbaca, dikatakan bahwa 5 roti 2 ikan yang terbatas itu membuat sesuatu yang luar biasa, yaitu menjadi tak terbatas. Ingatkah kita firman Tuhan di 1 Raja-Raja 17:16, salah seorang baca, dikatakan 1 Raja-Raja 17:16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. ya, ini mujizat di mana ini? Di mana ini mujizat? Di Sarfat. Maka terkenal istilah mujizat ini adalah mujizat janda di Sarfat. Segenggam tepung, sedikit minyak, dibuli-buli tidak habis. Mujizat yang diterima janda di Sarfat adalah mujizat pelipat gandaan. Bayangkan aja, tepungnya hanya sedikit saja di tempayan, minyak sedikit dibuli-buli, tapi tidak habis-habis. Tepung yang segenggam itu dan minyak yang sedikit itu adalah terbatas, tetapi Tuhan ubah menjadi sesuatu yang tak terbatas. Dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 28-29, saya bacakan buat kita. Dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Dan seterusnya dikatakan di ayat 29. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksud firman Tuhan ini? Mungkin keadaanmu rasa terbatas, uang di tanganmu hanya beberapa rupiah, tapi uang yang di tanganmu Tuhan bisa buat menjadi sesuatu yang tak terbatas. Amin. Mungkin engkau menganggap, aduh, talentaku cuma ini, aku gak punya skill yang bagus, aku gak punya talenta yang berlebih-lebihan seperti orang lain, aku gak punya kepintaran. Tapi firman Tuhan berkata di 1 Korintus 1 ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih oleh Tuhan. Amin. Menurut engkau tidak punya pendidikan yang tinggi, engkau tidak punya warisan mungkin dari orang tua, engkau tidak punya skill yang bagus, mungkin menurut engkau, apalah aku ini, aku tidak bisa bersaing dengan orang lain. Tapi Tuhan
Tuhan berkata, kalau aku memilih engkau, bahkan engkau bisa mempermalukan orang yang hebat, engkau bisa mempermalukan orang yang pintar, engkau bisa mempermalukan orang yang punya jabatan tinggi. Sekarang masalahnya, apakah Tuhan mau memilih engkau atau tidak? Kalau engkau mau dipilih oleh Tuhan, dirimu yang terbatas akan mengalami yang tak terbatas. Amin. Mau? Tuh orang bisa melayani Tuhan, tidak harus sekolah teologi. Orang bisa bermain musik, nggak mesti harus sekolah musik. Tapi kalau ditambah dengan sekolah musik, jauh lebih bagus lagi. Bahkan ada beberapa yang saya kenal permainan musiknya luar biasa, padahal dia tidak pernah belajar musik. Tuhan berikan dia talenta yang luar biasa, sehingga terlihat di dalam diri orang tersebut sesuatu yang tak terbatas. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mau terima kuasa yang tak terbatas? Mau terima kuasa yang tak terbatas? 5 roti 2 ikan, lebih dari 5.000 orang makan. Segenggam tepung, sedikit minyak dibuli-buli. Mujizatnya apa? Mujizat berlipat ganda. Buktinya dimakan Senin tidak habis, Selasa dimakan tidak habis, Rabu dimakan tidak habis, Kamis tidak habis, Jumat tidak habis, Minggu tidak habis, Sabtu tidak habis, Minggu tidak habis, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lebih tahun, tidak habis-habis. Karena terjadi mujizat berlipat gandaan. Sesuatu yang tadinya terbatas, hanya sedikit tepung dan sedikit minyak diguli-guli, tapi terjadi mujizat yang tak terbatas. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kunci dari firman Tuhan ini? Kita baca di ayat 13b-nya dikatakan, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bertanya kepadamu, apa yang ada padamu supaya kuadakan mujizat, kata Tuhan? Ada enggak? Kalau rupiah enggak ada, no problem. Tapi kalau ada iman di hatimu, itu yang akan mengadakan mujizat. Amin. Yang pastinya harus ada sesuatu dalam dirimu yang istimewa, biar mujizat terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan remehkan hal-hal kecil, karena orang yang setia pada perkara kecil, maka perkara-perkara besar akan dinyatakan Tuhan kepadanya. Anak kecil saja rela menyerahkan 5 rotinya dan 2 ikannya. Dia serahkan kepada siapa? 5 roti 2 ikan serahkan sama siapa? Serahkan pada Yesus, tapi lewat murid-murid, untuk memberi makan 5.000 orang. Jadi masih engkau meremehkan hal-hal kecil? Hal kecil apa yang ada dalam dirimu? Mungkin kau berkata, Tuhan, hutangku 10 juta, di tanganku baru ada 100.000. 100.000 itu jangan anggap remeh, bawa kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan adakan pelipat gandaan. Nolnya di belakangnya ditambah sebanyak-banyaknya. Hutang terbayar? Terbayar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mau terima kuasa yang tak terbatas? Letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Seperti pujian berikut ini. Ini isi hati Tuhan. Ini isi hati kita kepada Tuhan. Itu letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Karena kalau kau meletakkan hidupmu di tangan Tuhan, mujizat yang tak terbatas itu terjadi dalam dirimu. Bermazmur bagimu, tinggikan namamu Yesus selama-lamanya. Ku mengagungkan
buatku semakin rindu akan firman. Ku ingin kasih-Mu menuntun langkahku, selamanya ku menyembah-Mu Yesusku. Selamanya ku ingin selalu ku bagiku tiada yang lain selain diri-Mu ya Yesusku. Ku merindukan-Mu ya Yesusku, ku merindukan-Mu ya Yesusku. Satu pujian yang indah sekali. Saudara Pocu bergumul dengan Tuhan menciptakan sebuah lagu yang tadi judulnya Yesus Ku Merindukanmu. Ini poin firman Tuhan untuk kita hari ini. Tadi dikatakan di pujian tadi, ku mau pasrahkan hatiku, hidupku, pimpin hidupku Tuhan, buatku semakin haus akan firman. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mau terima kuasa yang tak terbatas, letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Persilahkan Tuhan yang mengatur hidupmu. Amin. Ini beda-beda tipis antara kita menyerahkan semua hidup kita untuk Tuhan yang atur, dengan kita bergaya seperti orang rohani tetapi ternyata kita yang mengatur hidup kita. Beda tipis 11-12, supaya kita bisa mengerti apakah aku yang sedang mengatur diriku atau Tuhan. Perbanyaklah berdoa. Amin. Perbanyak jam doa supaya kamu tahu apakah yang kau lakukan itu sekehendakmu atau sekehendaknya Tuhan. Karena beda-beda tipis. Ada banyak orang menganggap dirinya rohani. Dia mengira kalau dia sudah menyerahkan dirinya diatur oleh Tuhan, tapi tanpa dia sadari sebenarnya dia yang mengatur Tuhan. Makanya tidak terjadi mujizat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya perlu sampaikan ini ke kita, juga umat Tuhan yang ada di rumah, juga termasuk kepada para WL dan pemain musik. Jangan sampai engkau yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kau. Amin. Ikuti aja arusnya Roh Kudus. Amin. Jangan engkau memimpin pujian atau bermain musik dengan gaya seperti engkau sedang perform. Tidak, kita tidak sedang perform, tapi kita sedang membuat satu paket pujian penyembahan yang dipersembahkan untuk Raja di atas segala raja. Amin. Ikuti arus Roh Kudus. Maka pemain musik juga ada baiknya ketika engkau bermain musik sambil ikut kau memuji Tuhan. Amin. Supaya tidak kesannya engkau hanya sebagai pemain yang tidak menikmati hadirat Tuhan. Lagi-lagi saya katakan ini, secapek apapun engkau, amin, selapar apapun engkau, kalau kau masuk hadirat Tuhan, engkau tidak akan ngantuk. Amin. Ya. Laparnya ketersampingkan, capeknya dikesampingkan. Bahkan nggak tahu kalau dia capek, nggak tahu kalau dia lapar, karena indahnya dalam hadirat Tuhan. Setelah selesai ibadah baru dia sadar, ih, aku dari pagi belum makan loh ya, kok baru rasa lapar? Kok tadi nggak rasa lapar? Kenapa? Karena betul-betul menikmati hadirat Tuhan. Amin. Jadi ketika memuji menyembah Tuhan,
mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di sini. Amin. Pasti mujizat yang tak terbatas itu akan Tuhan nyatakan. Amin. Amin. Katakan kepada Tuhan nanti di dalam doa, Tuhan, yang aku punya hanya ini. Aku punya hati hamba, aku mau melayani Engkau. Pakai aku lebih luar biasa dengan talenta karunia yang lebih khusus, dengan kuasa otoritasmu. Terus katakan lagi, Tuhan, Kau tahu di dompetku hanya ada uang sekian. Lakukan sesuatu. Buat uangku yang terbatas itu menjadi tak terbatas. Amin. 5 roti 2 ikan cukup makan 5.000 orang. Masih sih? Sisa. Siapa mau terima uang 1 miliar? Siapa mau? Habis 1 hari? Siapa mau terima uang 1 juta? Cukup 1 tahun. Amin. Itu yang dikatakan tak terbatas. Kau dapat berkat 1 juta, tapi tidak habis-habis. Ketika mau beli beras, tahu-tahu yang punya beras bilang, gak usah bayar, saya antar ke rumah 3 karung. Ketika mau bayar uang sekolah anak, pihak sekolah mengatakan, anak ibu masuk beasiswa jadi gak usah bayar uang sekolah. Yang 1 juta jadi dibayar? Tidak jadi. Ketika mau menikahkan anak, tiba-tiba ada endorse. Ada yang bilang, ibu. Saya bisa siapkan gedung gratis. Ada mungkin anak Tuhan yang diberkati. Dia berkata apa? Aku punya catering, Bu. Aku siapkan cateringnya gratis. Semuanya disiapkan. Itu karena Tuhan tahu uang hanya 1 juta. Kata Tuhan, yang 1 juta tidak boleh berkurang. Mungkin kau mau beli rumah, harga rumahnya 500 juta, uangmu 1 juta. Tuhan adakan mujizat. Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan, mungkin merasa diberkati, lalu dia mencari orang yang belum punya rumah. Dia mau kasih ucapan syukur 1 rumah. Dan mungkin engkau yang lagi berseru-seru berlutut di kaki Tuhan berdoa untuk rumah, tiba-tiba orang yang tidak dikenal Tuhan pertemukan dengan engkau dan dia kasih 1 rumah. Tabungan untuk rumah tadi berapa? 1 juta. 1 juta kepake apa enggak? Tidak. Itulah kuasa yang tak terbatas. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pernah mengalami seperti itu dulu di Tangerang. Kita hanya punya uang 10.000. 10.000 kalau beli beras cukupnya berapa karung? Berapa karung? 1 kilo mungkin. Mau beli beras, tiba-tiba tetangga ada hajatan ngantar makanan ke rumah. Jadi beli beras, makan pakai itu saja. Tiba-tiba saudaraku yang dikasih Tuhan sorenya, ini uang harus dibeli beras karena kita harus makan. Dan mama saya berkata, beli beras aja, masalah lauk nanti dipikirin. Mau beli beras, ternyata yang terjadi saudaraku yang dari Tuhan, ada telepon, Bu Yuli, aku lagi ada di gereja, aku minta tolong ibu kesini, ada sesuatu yang mau saya ceritakan. Ketika saya bertemu dengan orang itu, dia cerita sesuatu ke saya. Setelah cerita, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Gak mengharap. Tahu-tahu dia kasih apa? Salam tempel, amplop, isinya bukan 100, 200, 300, 400 ribu. Ada JT-nya, apa itu? Juta. Uang yang 10.000 di rumah kepake apa enggak? Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan omong kosong. Memang kita mengalaminya. Dan ketika kita berdoa mesbah pagi, kita katakan, Tuhan, uang hanya 10.000. Untuk apa uang 10.000? Hanya Tuhan yang tahu. Akhirnya Tuhan yang atur. Jadi saudaraku yang Tuhan, jangan atur, Tuhan beri
Engkau pasti terima mujizatnya tak terbatas. Seperti pujian tadi mengatakan, kan ku serahkan semuanya yang Aku miliki dan kupas hatiku kepadamu. Ini maknanya sangat dalam. Makna yang pertama dari menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yang pertama adalah jangan ragu. Kalau kau udah serahkan dirimu kepada Tuhan, percaya. Kalau ada 0,01% kekhawatiranmu, mujizat tidak terjadi. Maka dikatakan di Matius, dikatakan di firman Tuhan apa? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di ladang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Itu Yesus yang berkata, jawab, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Katakan, aku tidak khawatir, bunga di ladang. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Itu arti dari meletakkan hidup di tangan Tuhan. Jadi tidak khawatir. Arti yang kedua adalah meletakkan hidup di tangan Tuhan. 5 roti 2 ikan milik siapa? Anak kecil. Anak kecil saja berani berkorban. Kalau benar engkau letakkan hidup di tangan Tuhan, mana pengorbananmu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak 1-2 orang mengatakan ke saya, sering diperdengarkan bahkan ke telinga saya yang mengatakan, Bu Yuli uangnya banyak. Bahasa Jawanya apa? Uangnya oke, berlimpah. Mengapa dikatakan begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau ada yang bisa diberi, saya beri. Jadi ketika saya memberi, dikirain saya turah-turah. Padahal saya memberi dari kekurangan. Berani tidak engkau memberi dari kekurangan? Kalau berani, terima kuasa yang tak terbatas. Amin. Jadi apa artinya meletakkan hidup di tangan Tuhan? Yang pertama artinya adalah supaya engkau tidak khawatir. Yang kedua artinya adalah supaya engkau belajar berkorban. Kalau orang Batak mengatakan hepeng mengalap hepeng. Hepeng itu uang. Mau menarik berkat? Berani memberkati. Karena firman Tuhan berkata, beri maka diberi. Memberi sedikit, mendapat sedikit. Memberi banyak, iya. Nggak pernah memberi, tapi berharap menerima. Si anak kecil cuman punya 5 roti 2 ikan, dia berani berkorban. Anak kecil itu tidak menangis, dia nggak bilang aku nggak mau, itu rotiku, itu ikanku, tidak. Tapi dia berani memberi untuk Tuhan. Mau terima mujizat yang tak terbatas, mau terima kuasa yang tak terbatas. Letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Belajar percaya walau tidak melihat, dan belajar memberi dari kekurangan. Saudara yang dikasih Tuhan, mulai sekarang jangan remehkan hal-hal kecil. Mungkin hal kecil saja yang ada dalam dirimu, mungkin uang nominal kecil yang ada di dalam tanganmu. Percayalah, uang yang tak terbatas itu, uangmu yang terbatas itu
akan Tuhan buat menjadi Tidak tidak terbatas. Yang kedua, terakhir saudaraku yang kasih Tuhan, baca ayat 15. Dikatakan apa di ayat 15? 14-15 ya. Lukas 9 ayat 14 sampai 15. Dikatakan Lukas 9 ayat 14 dan 15. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang baik itu. Jadi Yesus berkata, buat mereka berkelompok-kelompok, 50 orang sekelompok. Aku akan mengadakan mujizat. Tetapi Tuhan berkata kepada murid-murid di ayat 15. Ayo, apa katanya? Yesus berkata kepada murid-murid, apa yang dilakukan murid-murid? Murid-murid melakukannya. Mau terima kuasa yang tak terbatas? Lakukan apapun yang Tuhan katakan. Amin. Murid-murid melakukannya, maka terjadi mujizat yang dahsyat. 5 roti 2 ikan, lebih dari 5.000 orang makan, masih sisa 12 paku. Amin. Dikatakan juga kepada Petrus di firman lain, Lukas 5 ayat 4 sampai 7 dikatakan, tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jalaku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menarik sekali ini. Lukas ini ada seorang bacakan ayat terakhir, Lukas 5 ayat 4 sampai 7. Ini ayat terakhir untuk kita. Yuk. Lukas 5 ayat 4 sampai 7. Yang keras. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai goyah. Ya, jadi di firman Tuhan ini dikatakan Petrus bersama dengan teman-temannya. Halo, engkau bersama dengan siapa? Jadi di perikop ini Lukas 5 ayat 4 sampai 7, Petrus bersama siapa? Teman-temannya. Bersama siapa? Mas Ponco? Siapa? Fokus pada firman Tuhan. Petrus bersama siapa? Teman-temannya. Semalam-malaman mencari ikan, menjala ikan. Ada yang dapat? Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang paling dalam, ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Apa kata Simon di ayat 5? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ibu, sudah banyak hal yang kulakukan buat usaha A, B, C, D, F, J sampai Z, tapi tidak ada yang berhasil. Nah, tapi yang paling luar biasa di sini di ayat 5 ini dikatakan, tetapi karena anak muda ini sok bergaya kalau mereka jauh lebih pintar daripada orang tua. Terkadang mereka menganggap karena mereka menguasai teknologi, mereka berkata, orang tua tahu apa, sehingga tidak ada rasa nurut terhadap orang tua. Dan banyak juga anak-anak muda di luar sana beribadah dan melayani memakai caranya sendiri. Seakan-akan panggung tempat ibadah itu adalah panggung pribadi. Seakan-akan panggung itu adalah panggungnya dia untuk show, untuk mengadakan konser. Beda-beda tipis memang, ada urapan atau tidak. Kalau bercingkrak-cingkrak seakan-akan menurut dia sudah diurapi Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan tidak suka. Jadi kalau kita beribadah pun, kita melayani Tuhan. Dan terima kuasa yang tak terbatas itu. Anak-anak muda mau terima kuasa
terbatas itu. Letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Bagaimana cara meletakkan hidup di tangan Tuhan? Kalau engkau sudah berdoa, percayalah bahwa Tuhan pasti mengadakan mujizat kuasa yang tak terbatas. Jangan pernah ragukan Tuhan. Kalau keraguan sudah muncul, berkat kabur. Jadi, tandanya meletakkan hidup di tangan Tuhan adalah tidak pernah ada keraguan. Karena sudah letakkan hidup di tangan Tuhan. Percaya, hidupmu Tuhan jamin. Amin. Dan tandanya kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan adalah berani berkorban, memberi dari kekurangan. Kan kita kasih, letakkan hidup kita untuk Tuhan. Apa yang ada padamu, apa yang bisa kau berikan untuk Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau engkau mau terima kuasa yang tak terbatas, lakukan apapun itu. Kalau Tuhan yang mengatakan lakukan, jadi lakukanlah apapun yang Tuhan katakan, maka mujizat kuasa yang tak terbatas itu terjadi di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Pasrahkan hatiku kepadamu, pimpin hidupku Tuhan, buatku semakin haus akan firman. Ku ingin kasih-Mu menuntun langkahku, selama
kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini Bapa. Kau mengingatkan kami Bapa yang sungguh luar biasa Bapa, untuk kami selalu taat dan taat. Kami selalu hidup dalam jalan-Mu Tuhan, menurut perintah-perintah-Mu. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, kami mau taat akan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Turut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan biarlah Engkau yang selalu mengatur hidup kami Tuhan. Dan ampunilah kami Tuhan, jika kami selama ini berjalan di dalam bukan di dalam jalan-Mu Tuhan. Dan mulai saat ini Tuhan, kami mau jalan di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Mau yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan sebenarnya, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu itu yang selalu menuntun kami Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati kami, Tuhan sediakan semuanya buat kami. Dan kami hanya punya hati kami Tuhan, hati yang mau taat dan setia akan Engkau. Kami tidak mempunyai apapun dalam hidup kami, tapi kami mau tahu Tuhan, kami mau setia akan Engkau. Kami mau tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau yang biar mengatur setiap kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan teguran yang Kau berikan Tuhan, untuk kami berbalik kepada Engkau, untuk mempercayai setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami selalu hidup dalam mujizat Tuhan. Terima kasih, dan Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Berikanlah kami iman sebiji sawi Tuhan, untuk kami selalu percaya dan tidak akan terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan luar biasa Tuhan. Kau curahkan untuk hamba-Mu Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu Tuhan, yang menjadi jawabannya Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan setiap pergumulan Elsa ini Tuhan. Kau tahu jauh lebih tahu dari apa yang kami tahu Tuhan. Kamu tahu Tuhan, sediakan apa yang menjadi apa yang keperluan kami Tuhan. Kau yang mengirimkan setiap danau-danau yang ada untuk membiayai setiap pelayanan kami Tuhan. Karena kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Ya, Engkau yang turut serta Tuhan. Engkau yang mengadakannya, tidak ada menjadi ada. Itu yang kerinduan hati kami, untuk kami selalu maju dalam Engkau. Engkau kami percaya Tuhan. Walaupun kami tidak melihat, tapi kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib. Dan tahun ini adalah tahun Yobel. Kami rebut semua tahun Yobel ini ada di dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan, dan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Kuasa-Mu terus tak terbatas dalam kehidupan kami dan pelayanan kami di Elsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kami. Kami percaya Tuhan yang menjamin segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan selalu kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin.